tidak sanggup berjalan, Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setia-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapa.
panjang umur Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari besarkan nama Tuhan, sebab Dia yang Dia yang berkuasa atas kita, dan Dia yang menebus dosa kita, Bapak Ibu Saudara. Betapa besar kasih-Nya. Haleluya. Bagikan berkat Bapak Ibu Saudara, yang mana Bapak Ibu Saudara mengalami perjumpaan kepada Tuhan. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara Tuhan. Assalamualaikum. Malam minggu tuh ngantuk. Karena salut. Saya apa? Masih ingat itu ini. Begini ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan itu. Saya ini di Cirebon ini mulai senang saya. Mulai senang. Soalnya Tuhan memberkati saya, selalu untuk memberkati saya. Walaupun loh ini Bapak Ibu jangan bosan. Kita minta akan diberi. Kita mencari akan mendapat. Kita mengetuk pintu akan dibukakan. Berkatnya mengalir setiap kali, setiap waktu mengalir di masing-masing kabupaten. Saya ini rumongso di Cirebon ini itu sekarang belum ada setahun ya Pak Pendeta. Sudah ada setahun belum ya Pak Pendeta? Belum ya. Tapi kayak udah 10 tahun gitu di sini. Soalnya ya non sewu berkatnya
di Isa Al-Masih pulih saya terus terang saja ya memang melayani dari sejak tahun 88 sampai sekarang. Tapi sebelumnya saya itu acuh kalau sama lagu-lagu rohani itu acuh dulu. Sejak tahun 88 ikut Yesus baru tahu oh tipe lagu-lagu rohani ini yo melebihi daripada lagu dunia, melebihi lagi lagu dunia. Saya dulu sebelum sebelum lagu-lagu rohani melayani Tuhan, saya melayani di mana-mana. Jadi maafkan saja saya ini bekas orang kocrok, Bapak Ibu ya, orang kocrok, orang gendeng, orang gila. Nah, tapi sekarang gila saya untuk Tuhan Yesus. Gila saya untuk Tuhan Yesus, bukan untuk Bapak Ibu tapi untuk Tuhan Yesus. Ben aku edan aku gila itu ben di hadapan Tuhan itu semua sama, tidak ada nom, tidak ada tua, tidak ada ganteng, tidak ada. Sumber yang punya saya enam ya dekat saya ganteng saya ayu, tapi naik tua kayak aku ini untuk rentak awam ya, rentak gini, ya kalah ya ben di hadapan Tuhan tetap baik seperti itu. Jadi berkatnya mengalir seperti saya sampai 83 ini saya diberkati Tuhan. Saya tidak pernah bilang aku sehat, aku seneng, aku duit, akai bukan aku tapi Tuhan. Yang memberi kesehatan itu Tuhan, selalu memberi kita. Tiap pagi, bangun pagi, setiap kali tidur tak dongakil Bapak Ibu, tak dongakil. Semoga sukses. Semoga selalu dipenuhi dengan jemaat-jemaat yang baru. Kursi-kursi ini sampai aku nangis. Kursi ini dipenuhi Tuhan. Dipenuhi kapan Tuhan memenuhi terserah. Nek aku iso memaksa orang kan tidak boleh. Memang aku tidak bisa. Itu Tuhan yang aku ini. Jadi berkatnya seperti saya sampai sekarang berkatnya terus mengalir kesehatan, keselamatan, kekuatan pada umur. Itu berkat saya terima dari Tuhan Yesus. Dan saya di sini buat ini titip ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu. Tolong titip ya Bapak Ibu. Menurut saya mau dah dititip Pak Daud. Mau dah. Nah kalau mau ya saya titip di sini tubuh saya dan logo saya tak titipin ini buat ini Pak Harim, Bu Harim, ya tak titipin di sini. Suatu-suatu kalau kita itu sebenarnya ngilingi ya. Aku lahir kita pokoknya mbokku ora iso ora ono doya itu. Saya lahir enggak bawa apa-apa. Dan tak tinggal semua, nah aku kembali ke surga. Orang apa-apa pokoknya mengikuti apa sih diakuni seperti itu. Jadi kita harus ingat aku lahir karena di pokokin mbokku ya tidak bisa pakai apa ya. Terus kita kalau pulang semua ditinggalkan. Bojo senayu tinggal ganteng ditinggal semua ditinggal semua. Kita membaca betul yang puasa seperti itu. Sehingga kita wajib berdoa selalu kepada Tuhan. Terima kasihlah kepada Tuhan. Terima kasih selalu kepada Tuhan. Minta ampunlah kepada Tuhan. Itulah saja. Hari ini kami bersaksi untuk Bapak Ibu dan untuk saya sendiri. Ingat Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Shalom. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara kita tetap setia untuk Bapak Ibu Saudara yang mau melayani Tuhan. Kita serahkan hidup kita pada Tuhan untuk melayani Tuhan. Masih ada kesempatan dan melayani itu wajib Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kalau mau melayanilah dengan sungguh-sungguh, dengan senang hati, dengan sepenuh jiwa. Haleluya. Dan kita di sini harus tetap tekun berdoa. Saat kita mau melayani juga kita harus tetap tekun berdoa. Haleluya. Masih ada sukacita? Masih ada sukacita? Mari kami
bersuri kepada Tuhan, tetap mengandalkan dan berharap kepada Tuhan saja. Dan hanya waktu Tuhan waktu yang terbaik, waktu yang tepat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Masa kita sungguh-sungguh hati percaya.
Tuhan mendengar setiap seruan doa kami. Tangan-Mu Tuhan terulur, tangan-Mu Tuhan terundang. Bawa setiap beban di tempat ini sekarang tenang dan lebih dalam lagi tenggelam di dalam hadirat-Mu, lebih dalam lagi mencintai-Mu, lebih dari semua yang ada. Semua sia-sia, semua hambatan kami Tuhan. Kami ada di tempat ini karena Engkau Tuhan. Pribadi-Mu yang kami kekuatan-Mu Tuhan, Kau alirkan buat setiap kami yang saat ini berada di lembah yang paling dalam, yang paling pekat. Kekuatan dan keisuran dari Kau alirkan buat setiap kami saat ini di tempat ini Tuhan. Kuatan yang bersumber dari Kau membawa setiap kami dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Yesus Tuhan, lebih dalam lagi ku cinta Tuhan, lebih dari kami ingin Engkau Tuhan, bawa setiap kami tenggelam di dalam kasih-Mu. Katakan sekali lagi, lebih dalam, lebih dalam lagi ku rindu Tuhan, lebih dari segala yang aku. Haleluya, lebih dalam lagi ku cinta Yesus, ku kami bersyukur kepadamu Tuhan, atau pagi hari ini Tuhan kami berada di rumah kesukaan-Mu. Kami bersatu hati Tuhan, bersorak-sorai Tuhan, memuji menyembah Engkau karena kami cinta Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terus Roh Kudus bekerja di dalam setiap pribadi kami dengan berkuasa. Dan kini tiba saatnya Kau memberkati setiap kami dengan firman Tuhan. Hamba-Mu adalah hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan bagian yang harus Engkau lakukan Tuhan. Sertai dan mulut bibir hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu. Jamah setiap hati kami, ubah menjadi tanah yang baik, sehingga seluruh kebenaran firman-Mu itu Tuhan bertumbuh, berbuah, nama-Mu dipermuliakan. Bicara Tuhan, sebab kami mendengar perkataan-Mu. Pujian, penghormatan, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan yang siap diberkati lebih lagi, mari sama-sama katakan amin. Sorak-sorai yang berkata, selalu warga kerajaan surga yang diberkati Tuhan. Halo, sukacita. Amin. Pokoknya ini ada Mbah Daud ini yang ngantuk jadi kaget. Haleluya. Kaget itu karena langit di atas kita terbuka, langit yang selama ini tertutup Tuhan buka, sehingga langit meneteskan embun, dan tanah di mana Engkau dan saya berada menumbuhkan benih-benih. Itu berkat yang kita nantikan. Amin. Mari
pada pagi hari ini kita buka bersama-sama seperti semua sudah menerima warta ya. Firman Tuhan pagi hari ini dengan tema apa Bapak Ibu? Tuhan mengabulkan doaku. Itu adalah kerinduan setiap kita. Amin. Saudara dan saya ibadah tujuannya untuk apa? Ya, tentu supaya doaku segera apa? Dikabulkan. Tetapi yang pertama tentu kita datang ke gereja untuk apa? Untuk bertemu dengan pribadinya. Amin. Sambal goreng tumis cabur, iwak sepat dimasak semur. Apa bu? Sugeng enjang para sedulur, mungkin sehat bangsa panjang. Oh, seperti Ibu Sisil tadi kan. Di dalam Tuhan itu Bapak Ibu sehat dan panjang. Umur, haleluya. Itu yang kita nantikan. Saya Mbak Daud tadi juga. Kalau di dalam Tuhan itu ya naik dulu saya 6 ya mulus. Nah, bisa ya ini elek. Orang apa-apa Mbak Daud ya. Manusia batin yang kita tulis semakin merosot, tetapi roh kita haleluya. Haleluya, amin. Tuhan mengabulkan doaku yang akan kita baca dari Matius 6. Saya tadi juga sempat sebagian warta, tetapi di mana ya? Tidak apa-apa. Tapi bisa dipastikan tidak apa-apa. Bismillah kayak ini saja. Semua sudah dapat warta. Terima kasih. Kita baca bersama-sama dari Matius 6 ayat yang kelima dulu kita baca. Nanti saudara dibaca di rumah ya, karena waktu yang meningkat waktu seperti yang ditulis di kertas ini. Matius 6 ayat kelima sampai dengan ayat yang ke-13. Kita baca ayat yang pertama. Matius 6 ayat yang kelima. Sudah ketemu? Amin. Katakan amin. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti apa? Seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya apa? Untuk apa? Supaya dilihat orang. Tuhan Yesus berkata, orang yang ibadah, orang yang berdoa dengan cara demikian, Yesus berkata apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Mendapat upah ya. Bapak Ibu, ada satu keluarga berdoa untuk bisnisnya seperti yang di kata itu ya. Satu keluarga ini berdoa, aku kepengen Bu, aku kepengen Pak supaya bisnisku, supaya tokoku itu diberkati Tuhan ya, dipromosikan Tuhan. Tekun suami istri keluarga ini berdoa, kepengen ada perubahan di dalam bisnisnya atau dalam pekerjaannya. Puji Tuhan, luar biasa. Dalam waktu 1 tahun Tuhan membawa keluarga ini bisnisnya dipromosikan Tuhan. Tuhan datang antara pembeli dari dalam kota maupun dari luar kota, dipromosikan Tuhan dengan ajaib, sehingga keluarga ini dari yang biasa yang tadinya kontrak toko, Tuhan promosikan, menanjak dan jaya, semakin jaya dan bertambah jaya. Ini yang dinamakan anugerah, katakan anugerah. Coba saudara doa dalam waktu singkat setahun Tuhan bikin naik daun dan Tuhan ubah semua nasibnya menjadi luar biasa. Ini yang saya namakan apa? Anugerah. Ya, anugerah. Karena Tuhan mau menggenapi, katakan menggenapi. Tuhan mau menggenapi firman-Nya. Tuhan mau menggenapi janjinya melalui keluarga ini. Begitu juga Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Saudara percaya? Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan mau, katakan Tuhan mau. Tuhan mau membuat firman-Nya itu, janjinya itu tergenapi di dalam setiap
Haleluya. Ya. Setiap kita suwe-suwe aku mau mengalami seperti keluarga ini dalam waktu setahun diproduksi Tuhan, mengalami anugerah Tuhan. Amin. Tuhan menggenapi firman-Nya, menggenapi janjinya di dalam setiap pekerjaan bisnis kita. Haleluya. Ini yang dinamakan tadi apa? Tuhan mau menggenapi, katakan menggenapi. Mau menggenapi firman-Nya. Hidupku menggenapi firman, tanda mukjizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Haleluya, luar biasa. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Tuhan mau menggenapi janjinya, mau menggenapi firman-Nya melalui setiap pekerjaan tangan kita, sehingga setiap apa yang kita kerjakan, Tuhan berhasil, Tuhan terbukti. Bukan kuat gagah kita, tetapi Tuhan mencurahkan anugerah-Nya itu turun buat setiap kita. Haleluya, amin. Dan yang selanjutnya ini sama-sama pembisnis, sama-sama pengusaha. Bu, Pak, aku juga waktu berdoa aku kepengen supaya pekerjaanku yang kecil ini, Bu, tokoku yang kecil ini, Bu, diberkati Tuhan. Nah betul, keluarga ini berdoa minta, Tuhan buka jalan, Tuhan kirim pembeli supaya tokoku ini diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Setahun berdoa, 2 tahun berdoa, 3 tahun berdoa, belum kelihatan. 3 tahun lebih baru muntuk-muntuk, katakan muntuk-muntuk. You know muntuk-muntuk? Muntuk-muntuk itu ya. Saya kira memang orang Jawa Timur seperti itu. Ya. 3 tahun lebih Bapak Ibu Saudara baru muntuk-muntuk kelihatan titik terang. 3 tahun ini yang dinamakan apa? Perlu kesabaran. Nah tadi setahun kok sudah mengalami Tuhan jebol yang namanya berkat itu, tapi mengalami anugerah. Ada juga yang sudah berdoa 3 tahun lebih baru muntuk-muntuk kelihatan titik terang. Ini yang dinamakan saudara dan saya perlu kesabaran. Dalam susah suka sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Aku wis ora kuat, Bu. Aku wis ora kuat, Pak. 3 tahun luwe lho, aku ngalami koyo ngene iki. Nah, saudara diperlukan apa? Sabar dalam susah sukamu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Ada satu keluarga cerita sama saya, aku berumur, Bu, sudah 3 tahun lebih bahkan, Bu. Aku beli beras itu, Bu, 1 kilo dan awet. Biasanya tiap makan beras biar awet dibikin bubur. Tak bikin bubur, Bu. Terus dari situ saya berkata, itu adalah bukti penyertaan Tuhan, Bu, Pak. Ibu
ibu bapak makan bubur, tetapi ibu bapak nggak sakit, masih dalam keadaan sehat, itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan. Tuhan menyertai. Ya, banyak di luar sana berlimpah-limpah tetapi tidak bisa makan yang namanya nasi. Bukan nggak ada uang, tetapi tidak bisa makan nasi karena kan di mana? Di rumah sakit. Tetapi kalau saudara dan saya diizinkan Tuhan, menunya hari demi hari bubur, kita harus memakai paspor, katakan paspor. Paspor menjebol kerajaan surga itu apa bu? Apa pak? Ucapan syukur dalam segala. Aku terima kasih Tuhan dengan bubur ini Tuhan. Buktinya aku masih sehat. Amin. Kemarin waktu saya suka melayani Anda itu kan itu berkata, Bu, saya tuh menangis. Lah kenapa Bu? Ketika saya tuh melihat Bu persembahan jemaat tuh, saya menangis, tak tangisi loh Bu, persembahan itu lah kenapa Bu? Di sini Bu, mengrongnya Bu nanti hari punya. Si Roh Kudus berkata, Bu, Pak, saya dulu juga seperti itu ketika jemaat kan segitu banyak 50, tetapi persembahannya 2 ribuan, 1 ribuan. Tapi puji Tuhan waktu itu saya nggak menangisi persembahan. Dari situ ibu ini juga seperti ini, kamu berkata, yang 2.000 ini, yang 5.000 ini berharga di mata mereka. Banyak orang bisa memberi jujur, tapi sisanya kan masih banyak. Nah, ini yang memberi 2.000 ini dibutuhkan, seharusnya dipakai beli rokok dan sebagainya. Ini berharga di mana? Dari sini saya belajar Tuhan, seberapapun Tuhan yang diberikan oleh jemaat, aku belajar menghargai. Di mata Tuhan bukan nominalnya, haleluya, tetapi di mata Tuhan masih ada sisa berapa? Aku bisa memberi 10 juta, tetapi masih sisa berapa? Itu kecil di dalam Tuhan. Tetapi ketika aku belajar memberi cuma 2.000 aku, tetapi di dompet udah ada. Itu persembahan yang terbaik, haleluya. Dari sini kita belajar seberapapun berkat yang Tuhan berikan kepada kita, jangan melihat kerugiannya, nominalnya, tetapi kita belajar menghargai, belajar sabar. Nah selanjutnya ini juga pembisnis juga. Bu, Pak, aku ini juga buka toko. Tokoku ya lumayan sih, lumayan besar. Ya. Saya sudah berdoa, puasa sudah Bu, doa gandeng tangan selama ini sudah Bu, jam 3 doa sudah Bu. Sudah dilakukan, tetapi sudah 5 tahun saya berdoa buat ini Tuhan belum jawab. Kira-kira kenapa? Nah, terus setia seperti yang dari Bapak itu, yang setahun berdoa dibuat Tuhan naik dah, yang 2 tahun, 3 tahun lebih Tuhan. Ini 5 tahun kok belum dikabulkan. Kenapa? Nah, seperti yang ditulis di warta itu, kita cek diri kita masing-masing. Kenapa kok ada yang setahun, ada yang 3 tahun lebih, ada yang 5 tahun. Nah, sekarang saudara dan saya duduk di bangku mana? TK, SD, SMP atau bahkan di bangku dari TK sampai kuliah. Untuk mencapai yang namanya kelulusan, waktunya tidak sama. Betul? Waktunya tidak sama. Kalau SD atau SMP dikatakan apa? Murid, katakan murid. Tetapi kalau sudah masuk kuliah dikatakan apa? Siswa atau mahasiswa. Saudara setahun belum ya, 3 tahun belum kita koreksi, kan? Kira-kira mungkin sedang duduk di bangku mana ya Tuhan? Haleluya, amin. Nah, untuk mencapai kelulusan, waktunya tidak sama. Ada yang setahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Seperti anak saya itu ambil psikologi, saudara. Kok suwe teman tosa? Padahal bacaannya itu tiap hari di kamar, ya. Karena dia itu bisa merasa di kamar,
puasa itu sampai 5 tahun sudah dapat puji Tuhan dengan anak Tuhan. Anak saya sudah bekerja. Haleluya. Intinya dari sini, ketika doamu ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun belum dikabulkan, saudara dan saya koreksi diri, jangan sampai menyalahkan Tuhan. Karena waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik. Haleluya. Tuhan tahu. Mungkin kalau saya dalam waktu setahun terus dipromosikan, Tuhan tahu saya malah sengkelek. Ketika diberkati malah jalan-jalan terus lari ke Tuhannya. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Tuhan juga tahu waktu yang terbaik buat Bu Sisil. Haleluya. Kenapa kok tidak sama waktu saya berdoa, Bu Sisil berdoa kok tidak sama waktunya? Karena Tuhan itu pasti tahu waktu yang terbaik. Jangan sampai ketika engkau dan saya diberkati lari sama sang pemberi berkat. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati jalan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati jalan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti tahu buat saudara dan saya yaitu waktu yang terbaik. Nah, Tuhan mengabulkan doa. Bagaimana supaya Tuhan itu segera mengabulkan doa-doa kita? Nah, yang pertama, kita baca lagi ayat yang kelima. Apa yang harus saudara dan saya lakukan supaya Tuhan itu mengabulkan seruan dan doa-doaku? Kita baca ayat yang kelima, 2, 3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Bagaimana supaya doa kita dikabulkan Tuhan? Yang pertama, bagian yang pertama, jangan seperti orang munafik. Jangan munawir, ya, dilarang munafik supaya doa kita dikabulkan Tuhan. Kita buka sebentar Kisah Para Rasul 20 ayat 18. Tolong yang ketemu dibacakan, ya. Tuhan tidak mau anaknya didapati hidup dengan kemunafikan. Itu penghalang, itu yang menghalangi doa-doa kita. Maaf, Kisah Para Rasul 20, ya. Kisah Para Rasul 20 ayat yang 18. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-18. Sudah ketemu? Yang ketemu katakan amin. 2, 3. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu, katakan kamu tahu. Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak dari pertama aku tiba di Asia ini. 19. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuhku. Di sini dikatakan kamu tahu, katakan kamu tahu. Pengiringan saudara dan saya mengiringi Tuhan menjadi anak-anak Tuhan harus sama, katakan
luar podo, jangan munafik. Haleluya. Hati dan mulut harus sama. Jangan munafik, karena munafik itu menjadi salah satu penyebab doa-doa tidak dikabulkan atau tidak dijawab. Di sini dikatakan, kamu tahu, berarti ya orang-orang di sekitarnya itu tahu. Seperti saya itu ketika melihat setiap kali berjamuan di tempat ini, saudara ya. Jadi kalau di grup itu ada Pak Petrusnya ada 2 ya, Pak Petrus. Kalau ini Pak Petrus Busisir. Kalau yang satunya Pak Petrus. Setiap kali saya itu melihat perjamuan di tempat ini, hati saya itu luar biasa itu kan Pak Santoso ya. Pak Santoso itu kan beliau melepas sepatu, saya perhatikan. Terus tanpa alas kaki beliau maju ke depan, terus sujud tersungkur, mukanya sampai ke lantai tersungkur di bawah perjamuan. Itu salah satu contoh kecil untuk rendah. Haleluya. Makanya ketika menerima perjamuan kudus kita harus betul-betul mengerti jangan cuma apa ini roti, tetapi itu betul-betul tubuh Yesus ya, manunggal dengan tubuh kita, darah Kristus manunggal dengan darah kita, sehingga ketika kita berdoa ada intimidasi, kita dengan lantang bisa berkata, hai iblis, DNA aku adalah DNA Yesus. Haleluya. DNA kita adalah DNA siapa? Yesus. Jangan seperti orang munafik ya. Kalau tadi yang kita baca, kamu tahu berarti orang-orang di sekelilingnya itu mengetahui pelayanan dia ya. Mulut dan hati sama. Itu yang dinamakan tidak munafik ya. Kita kembali ke Matius 6 ayat yang kelima. Matius 6 ayat yang kelima. Ya. Mereka ini berdoa, mereka ini pelayanan. Di mana saudara? Di tempat-tempat yang ramai. Tujuannya untuk apa? Supaya aku dilihat orang, supaya orang tahu aku keren loh, aku pinter doa loh. Tujuannya untuk apa? Kepengen dipuji. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu melayani aku seperti itu, kamu tidak mendapat apa-apa. Orang yang melayani Tuhan model seperti ini, no. Di hadapan Tuhan mau gondol, orang apa? Tetapi ketika saudara dan saya melayani Tuhan, karena apa? Aku cinta Engkau Yesus, dengan rendah hati aku melayanimu. Haleluya. Sehingga Tuhan mendapati saudara dan saya melayani bukan karena pengen nampak, melayani bukan karena pengen dilihat, tetapi melayani karena apa? Aku cinta Engkau Yesus, dengan kerendahan hati aku melayanimu, melayani lebih sungguh. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Engkau dan saya melayani Tuhan karena cinta Tuhan. Engkau dan saya melayani Tuhan karena mau belajar di hadapan-Mu Tuhan, melayani Engkau dengan kerendahan hati, melayani-Mu dengan sungguh-sungguh, bukan karena pengen nampak dan sebagainya, tetapi karena aku cinta Engkau Yesus. Masih di Matius 6, kita baca ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu,
dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di mana? Bapa ada di mana? Bapa kita ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapa yang saudara dan saya layani ada di mana, saudara? Di tempat tersembunyi. Katakan tempat tersembunyi. Artinya engkau dan saya perlu mencari, karena Tuhan ada di mana? Di tempat tersembunyi. Bapak Ibu Saudara perlu mencari. Carinya di mana, Bu? Carinya di mana, Pak? Dikatakan tadi di kamar. Masuk kamar, tutup pintu kamarmu. Artinya saudara dan saya perlu menutup, katakan menutup. Menutup, katakan menutup. Menutup panca indera kita ketika berdoa, masuk kamar. Yang dimaksud menutup pintu, engkau dan saya harus menutup panca indera. Dan engkau dan saya fokus, katakan fokus. Fokus kepada Tuhan, karena Tuhan itu Maha Hadir. Tuhan itu bisa kita jumpai di mana. Tetapi saudara dan saya perlu menyediakan waktu masuk kamar, tutup kamar, tutup panca inderamu, buka hatimu, fokus kepada Tuhan. Itu yang dimaksud menutup pintu kamar, yaitu menutup pintu apa tadi? Pintu apa tadi? Panca indera kita, dan fokus kepada Tuhan. Jadi yang pertama, kita berdoa di mana? Di kamar. Yang artinya menutup pintu, yaitu kita tutup telinga, mata dan sebagainya, kita buka. Untuk jangan di samping. Saya ingat kesaksian Pak Mbah Daud ya Pak. Beliau pernah kesaksian. Tuhan itu tidak mau di makro, maru kalau bahasa Jawa Timurnya bukan makro, Mbak. Maru ya. Maru itu apa? Diduakan itu maru ya. Tuhan tidak mau. Makanya ketika aku dan saya berdoa, tutup panca inderamu, buka untuk Tuhan. Dan yang kedua, cari Tuhan di mana? Cari Tuhan di mana? Di KBS, katakan KBS. KBS itu apa? Kelompok bertumbuh bersama. Setiap kita sudah mengikuti KBS, amin. Seperti di tempat saya itu hari Rabu, tetapi karena ini kan musim itu ya Pak, musim hujan. Terus kemarin saya bilang, libur dulu ya Pak, betul. Waktu itu sore itu hujan, angin, saudara kan dari sini ke PSB kan jauh jalannya seperti ini. Ketika perjalanan Pak Wi bilang, keceblokan duren. Saya jadi ingat ya, ketika karyawan saya itu suruh kirim kayu ke daerah Gunung Pati itu, pulangnya nggak berduren pakan, berduren limo. Nah itu ada dapat dari mana ya? Nemu Bu, ceblok, nggak tahu ceblok aku kemana deh. Tetapi selama kita perjalanan belum pernah ya Pak kita ceblokan durennya. Kembali lagi ya, setiap kita sudah mengikuti KBS, haleluya. Di KBS engkau dan saya bisa menemukan Tuhan. Seperti kemarin waktu saya kasih catatan kepada yang sama Risma itu, hari Kamis saya koreksi lagi, waduh ini kok ada yang salah. Terus saya WA Risma, tolong Risma itu cerdas banget, luar biasa ya. Puji Tuhan Bu, sudah saya koreksi lah, terima kasih Risma sudah cantik, cerdas, luar biasa dipakai talentanya untuk apa? Melayani Tuhan ya. Dengan bantuan Risma saya nggak usah koreksi lagi, sudah beres. Haleluya. Di KBS kita bisa apa? Mencari Tuhan. Yang pertama tadi di kamar berdoa, dan yang kedua kita mencari Tuhan di mana? Di KBS. Nah di Kamis Risma itu bilang ini, Bu, tolong ya Bu, kalau bisa ikut doa Kamis hari Kamis. Saya oke. Rupanya Tuhan itu tahu apa kerinduan saya. Kenapa Risma ngomong seperti itu? Saya itu berdoa, Tuhan, kalau aku dikasih tempat Tuhan, dikasih rumah di Manyaran ini Tuhan, ya rumah singgah Tuhan. Jadi ini hari Kamis siang aku kan bisa ke Manyaran sini tuh Tuhan.
Jadi sore ini orang satu dari PSB bisa ikut doa di sini. Hari Minggu nek mau pelayanan, ya. Kan sedak itu kerinduan saya. Itu kerinduan saya, ya. Supaya amin. Amin. Apapun yang kita minta kepada Tuhan karena Bapak kita itu lebih dari aku minta satu diberi apa? Itulah Bapak kita, Bapak yang murah hati. Cari Tuhan yang pertama di kamar, yang kedua di mana? Di KBS. Haleluya. Karena di KBS kita bisa bertemu Tuhan. Ini KBS paling orang-orangnya antusias, semuanya rukun-rukun, semuanya antusias. Ini KBS paling haleluya. Ini KBS paling orang-orangnya teguh-teguh, semuanya antusias, semuanya rukun-rukun. Ini KBS paling ya. Sebentar lagi kan Natalannya saudara. Usul saja, coba setiap KBS menampilkan satu lagu atau drama yang singkat. Dramanya ya apa Bu? Dramanya yang sederhana saja. Coba Risma tanya saya, Oma mau kemana ya Risma? Oma mau kemana? Mau nonton dangdut Cuk. Aku mau nonton konser dangdut Cuk. Nah, terus Risma lagi berkata, ikut KBS saja Bu di KBS. Ikut KBS saja Oma di KBS apa? Tidak cuma apa, dangdut goyang-goyang luar biasa, tapi Oma dalamnya bisa suka. Ini KBS paling orang-orangnya teguh-teguh, semuanya antusias, semuanya rukun-rukun. Ini KBS paling ini KBS kita bertumbuh bersama. Di mana tempatnya? KBS. Kita bertumbuh bersama di mana wadahnya? Gereja sudah menyediakan wadah tempat, yaitu KBS. Di KBS kita bisa belajar saling memuji, saling mendoakan. Di KBS kita bisa terbuka masalahku seperti ini, lalu bisa terbuka saling mendukung. Haleluya. Kita bertemu di KBS untuk apa? Untuk memuji Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Sendiri pun belajar ya, dari yang tidak bisa berdoa di mana? Di KBS. Dari yang isin nyanyi, walaupun kan orang api coba kalau menyanyi isin di KBS, di kelompok kecil, di kelompok tumbuh bersama itu dan wani nyanyi. Haleluya. Jadi KBS adalah tempat tumbuh bersama, bisa memuji, saling mendoakan. Tempatnya di mana? Di KBS kita bertemu untuk memuji Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Pujian gloria haleluya.
hari Natal bukan cuma sekedar wow bajunya anyar, tetapi mari di Natal ini setiap kita minta kepada Tuhan, Tuhan Roh Kudus tuntun aku mau di hari Natal ini memberi kado, katakan kado. Kadonya apa? Jiwa. Seperti Pak Mbah tadi, Mbak Daud tadi, aku menangisi bangku-bangku itu. Ojo bangku ditangisi Mbak, tapi jiwa-jiwa. Haleluya. Tuhan, aku mau Tuhan di hari Natal ini membawa kado, yaitu jiwa-jiwa memenuhi gereja ini. Haleluya. 100 jiwa-jiwa, bukan jiwa yang main serok, tapi petopat baru Tuhan kirim. Di sekitar Manyaran terjadi pertobatan dari timur, barat, utara, selatan. Di sekeliling gereja ini akan mengalami pertobatan. Jiwa-jiwa diselamatkan karena mercusuar itu terpancar ada di tempat ini. Amin. Beri kepadaku Tuhan hati untuk menangisi jiwa-jiwa, sehingga Natal ini bukan sekedar pesta orang, tetapi Natal ini aku memberikan kado yang terbaik, yaitu petobat jiwa-jiwa kita persembahkan kepada Tuhan. Haleluya, amin. Nah, yang pertama tadi supaya doa kita dikabulkan Tuhan, jangan munafik. Terus yang kedua apa? Yang kedua kita baca ayat yang ke-7, Matius 6 ayat yang ke-7 ini, supaya doa-doa kita dikabulkan Tuhan. Ini bagian yang kedua. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Yang kedua, ojo bertele-tele. Kalau yang kedua jangan munafik, bagian yang kedua jangan bertele-tele, karena banyak orang, ada orang yang menganggap kalau doaku ini tak tata, wow, panjang, pokoknya doaku paling panjang Bu, doaku ini paling panjang Pak, supaya hidup. Banyak orang itu beranggapan seperti itu. Tetapi kebenaran membukakan kepada saudara dan saya, ketika engkau dan saya berdoa, ojo doa-doa koyok sepur di kompor doa makan ya. Saya itu dari nasihat. Seringkali ketika doa makan bareng-bareng teman-teman, karena teman saya baik banget, ketika lagi makan, jadi ikannya tuh pokoknya yang enak-enak ditumpuk di piring saya. Saat berdoa, supaya banget sudah tutup makanan, tak obok-obok ini, tak boleh. Kucing rumah nggak tahu, maksudnya di obok-obok itu tak balik meneng gitu lah ya. Nanti suruh doa makan. Tukang tanganku berkati Tuhan, membantuku berkati Tuhan, orang jalan-jalan Tuhan berkati. Nah mau doa panjang-panjang ya doa dewi noma. Kita mau doa makan kok tuh, wanita itu salah adem, salah tangga. Haleluya. Jadi nek doa coba tele-tele, jangan bertele-tele, karena banyak orang menganggap nek itu anidowo, maka Tuhan akan mengabulkan. Kebenaran berkata, ya, nek doa sing pendek wae. Orang Jawa Timur berkata apa? Doa niku sing padet, katakan padet. Padat, singkat, konjan. Padet, singkat, konjan. Orang Jawa Timur berkata, aku nek doane Pak hari itu waras. Aku nek doane Pak hari itu apa? Mari. Nek bahasa Jawa Timur mari itu apa? Memang bahasa Jawa Timur itu aneh. Ngomong sayur ya jangan. Aneh ya. Kembali lagi. Lebih baik doanya padat, katakan padat. Padat, singkat. Oh, mandi. Mandi itu apa? Bukan adus. Manjur, katakan manjur. Terus apa namanya? Sos pelem, katakan sos pelem. Mujarab. Langsung kok. Seperti doa saya juga, saya itu bersuruh
Tuhan, biarlah Tuhan gembala, pelayan-pelayan, semua yang ada di gereja BMP. Sana BMP apa BMP apa? BMP. Semua yang ada di gereja BMP ini Tuhan, sugih, katakan sugih. Sugih di hadapan Tuhan. Artinya kalau sugih di hadapan Tuhan itu bukan untuk diri sendiri, tetapi sugih dan menjadi saluran. Suwe ora jamur putih. Suwe ora ketemu pisan mak berlangsung. Itu doa biar PMT dari gembala sampai jemaat sugih di hadapan Tuhan. Suwe ora jamur putih. Suwe ora ketemu pisan mak berlangsung. Suwe ora jamur godhong telok. Suwe ora ketemu pisan aja gawe gelap. Tetapi setiap kali kita ketemu dengan satu dengan yang lain untuk saling memberi semangat, itu tujuan engkau dan saya ikut KBS, Tuhan singkat padat kor. Haleluya. Dan yang ketiga ada semangat, masih sukacita. Amin. Haleluya. Kalau yang pertama ojo munafik, yang kedua ojo bertele-tele. Nah, yang ketiga supaya doa saudara dan saya dikabulkan Tuhan. Yang ketiga kita baca Matius 6 ayat yang ke-10. Matius 6 ayat yang 10 dan 11. Yang ketemu katakan amin. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ya. Yang ketiga kuncinya yaitu menghadirkan kerajaan surga. Katakan sama-sama 2, 3 apa? Menghadirkan kerajaan surga. Tuhan punya tujuan kenapa engkau dan saya diselamatkan. Tuhan punya tujuan kenapa engkau dan saya dijadikan anak-anak dari yang tadinya hidup di dalam kerajaan iblis, yang siap-siap menjadi intake neraka. Tuhan angkat engkau dan saya dari kerajaan gelap, dari kerajaan iblis, dipindahkan kepada kerajaannya yang terang, anaknya yang Tuhan namanya Yesus Kristus. Tujuannya apa? Tujuannya supaya melalui kehidupan saudara dan saya itu, saudara di lingkungan, di pekerjaan, mewarnai, katakan mewarnai dunia yang sudah jatuh, yang sudah rusak di dalam dosa ini. Melalui kehadiran Bapak Ibu Saudara, engkau dan saya mewarnai dunia dengan kerajaan surga. Kita bekerja dengan cara surga. Kita hidup berumah tangga dengan cara surga. Apapun yang kita kerjakan, tujuan Tuhan supaya melalui kehidupan saudara dan saya menghadirkan kerajaan surga. Karena engkau dan saya adalah anak-anak Tuhan, maka cara kerjanya sama seperti luar aspal. Banyak aspal, banyak barang asli, tetapi apa? Palsu. Tetapi kita anak Tuhan, kalau dia katakan ya, itu cara kerja surga. Amin. Aku anak terang, engkau anak terang, tak semua anak terang. Aku anak siang, engkau anak siang, kita semua anak siang. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya.
saya ketika pindah kemanapun yang saya hadapi apa saudara. Kowe nganyar macam-macam. Tadi yang saya ngomongin bukan shalom Bu, shalom Pak. Ditantang. Tetapi ketika saya belajar bersama berjalan dengan Tuhan, ketika menghadapi tantangan itu, ayo kamu berbuat apapun, aku lepaskan harga. Kamu ngelempar kotoran, sesuk tak kirim ke sego goreng. Itu anak terang, itu anak siang. Haleluya. Jangan seperti ini. Sakitnya itu di sini. Orang yang menyimpan sakit hati. Aku minum racun, minum baikon, tetapi mengharapkan sisi yang itu orang yang menyimpan sakit hati. Makanya apa? Jangan sakit hati. Dimanapun dan saya berada, berjuang Tuhan di lingkungan, di tempat pekerjaan untuk menghadirkan kerajaan surga. Haleluya, amin. Karena engkau dan saya adalah anak-anak siang, anak-anak telah menghadirkan kerajaan surga. Kita buka sebentar 2 Korintus 3 ayat yang kedua. 2 Korintus 3 ayat yang kedua. Yang ketemu tolong dibacakan. 2 Korintus 3 ayat yang kedua. 2 Korintus 3:2. Ya, mari silakan. Kamu adalah surat pujian kami yang ditulis dalam hati kami, yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Amin. Amin. Saudara dan saya adalah surat, katakan surat. Surat pujian yang tertulis di hati. Kenapa dikatakan surat pujian yang tertulis di hati? Artinya tidak terlupakan, selalu ada di hati ini, dikenal. Ya, saudara dan saya dikenal, katakan kenal. Kenapa seringkali kan banyak anak Tuhan aku ingin berdoa, rumahku tak pakai komsel. Kok aneh ya Bu? Ada yang komplain. Karena aku dan saya itu adalah apa? Anak-anak terang, anak Tuhan yang ngumpet menghibur. Pasti orang tahu ketika aku digeser, ketika aku dihadapkan seperti itu. Bagian kita apa? Melepaskan, katakan melepaskan. Melepaskan belenggu. Jahat dibalas dengan kalahkan kejahatan dengan. Dan saya mengalami saudara yang beberapa kali orang yang tadinya noting seperti ini malah menyupport pelayanan saya, bukan anak Tuhan. Tetapi ketika aku dan saya praktek firman Tuhan, Tuhan, aku mau praktek firman Tuhan. Secara daging sakit Tuhan, untuk aku rumahku dipakai doa dan sebagainya, kok orang menolak. Tetapi semua itu seizin Tuhan, supaya aku dan saya praktek mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu contoh saudara dan saya menghadirkan kerajaan surga, mewarnai dunia ini dengan cara surga. Selanjutnya saudara dan saya ini bisa dibaca oleh semua orang. Kayak orang Kristen itu loh Pak Kefas tuh orang Kristen, itu loh Pak Kefas orang Kristen. Artinya apa? Orang Kristen itu harus punya standar hidup, bukan seperti orang dunia. Nah, orang dunia meso dan sebagainya itu biasa. Tetapi coba, Pak Kefas meso, aku mau Kristen ya. Tuhan kok ngomong kok meso? Nah, karena engkau dan saya adalah surat pujian yang bisa dibaca oleh semua, orang, sehingga dunia melihat indah ya. Kehidupan anak-anak Tuhan itu enak ya, rukun ya, amin. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Itu yang dimau Tuhan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya
melihat kehidupan itu indah. Itu caranya saudara dan saya menghadirkan, mewarnai dunia yang penuh dosa ini dengan cara surga. Yang terakhir, yang keempat, bagaimana supaya Tuhan itu mengabulkan doaku? Matius 6 ayat yang ke-12. Matius 6 ayat yang ke-12 yang terakhir. Tolong dibacakan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Amin. Yang keempat, yang terakhir, supaya doa-doa saudara dan saya dikabulkan, langkah yang engkau dan saya lakukan yaitu mengampuni. Katakan sama-sama 2, 3. Mengampuni. Yang pertama ojo munafik, yang kedua ojo bertele-tele, yang ketiga Tuhan mau saudara dan saya menghadirkan kerajaan surga, dan yang keempat, yang terakhir, engkau dan saya harus hidup, memiliki gaya hidup dengan cara mengampuni. Ayat 11 saya baca lagi. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah makanan kami yang secukupnya, seperti yang setiap pagi ya kita para orang tua ataupun anak-anak sekolah kita berdoa. Tuhan berkati tokoku sepanjang hari ini. Kita minta apa? Berkat. Buat toko kita, buat usaha kita, buat segala yang kita kerjakan sepanjang hari itu berkatnya. Berkatnya berapa banyak? Secukupnya, katakan secukupnya. Berkati Tuhan tokoku sepanjang hari ini secukupnya. Berkati anak-anakku Tuhan, cucu-cucuku Tuhan sepanjang hari ini secukupnya, sehingga aku dan keluargaku tidak kekurangan, anak-anak cucuku tidak kekurangan. Yang diminta berkat melimpah. Tuhan Yesus mengajarkan apakah berkat yang melimpah-limpah? Enggak. Tetapi Tuhan mengajarkan berkat yang secukupnya. Amsal 10 ayat yang ke-22. Amsal 10 ayat yang ke-22. Kita baca bersama-sama Amsal 10 ayat 22. 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ya, Bapak Ibu Saudara, berkat yang kita minta di hadapan Tuhan yang secukupnya tadi buat anak-anak kita, buat cucu-cucu kita, berkat yang kita minta di hadapan Tuhan untuk memberkati toko kita yang secukupnya tadi di hadapan Tuhan, Tuhan buat berlipat kali ganda. Karena di sini dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan. Berkat Tuhan yang membuatku kaya, susah payah tidak menambahinya. Semakin ku tabur, semakin ku makmur. Itu firman-Nya. Jangan pelit jadi orang Kristen. Amin. Berkat Tuhan
apapun toko saudara, bisnis saudara, kalau Tuhan beserta kita, Tuhan akan menjadikan kaya di hadapan. Amin. Matius 6 ya, ayat yang terakhir. Kenapa aku dari tadi terakhir saja? Supaya semangat. KPS semangat. Amin. KPS tempat tumbuh bersama semangat. Haleluya. Tolong dibacakan ayat yang ke-12 Matius tadi. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Haleluya. Untuk doa saudara dan saya dikabulkan Tuhan. Engkau dan saya selain jangan menjadi orang yang pelit, saudara dan saya harus mengampuni, katakan mengampuni. Mengampuni. Sebesar apapun orang itu menyakiti hati kita, bagian engkau dan saya melepaskan pengampunan. Ubah hatiku Tuhan, untuk diberi kemampuan mengampuni. Keluarkan seluruh racun di hidupku Tuhan, dengan cara aku melepaskan pengampunan. Keluarkan racun di dalam hatiku Tuhan. Roh Kudus memampukan aku untuk mengampuni semua orang yang menyakiti hati. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti hatimu. Melalui pengampunan yang engkau dan saya lepaskan, Tuhan akan membuat terobosan di dalam hidup. Amin. Lepaskan pengampunan, karena sakit hati itu racun, sampah, jangan disimpan ya, tetapi dibuang. Cara membuang apa? Tuhan beri aku hati yang baru untuk bisa melepaskan pengampunan. Amin. Haleluya. Sebagai ayat penutup, ayat bonus, ayat terakhir, ini betul-betul yang terakhir. Saudara suka kalau dikasih bonus? Amin. Apalagi bonusnya firman yang memerdekakan. Amin. Mazmur 85 ayat yang ke-14 ini sebagai ayat bonus. Ya, kita baca bersama-sama ayat bonus. Saya tunggu sampai ketemu semua. Mazmur 85 ayat yang ke-14. Mazmur 85 ayat yang ke-14, yang ketemu katakan amin. Ayat yang ke-14. 14. Yuk kita baca bersama-sama.
Sudah ketemu Mazmur 85 ayat yang ke-14? Yang ketemu katakan amin. Amin. Ada Mazmur 85 ayat 14? Amin. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Jejak kaki Tuhan, jejak kakinya menjadi jalan. Katakan menjadi jalan. Lah jalan, lah jejak kaki Tuhan itu seperti apa, Bu? Aku tidak tahu jejak kaki Tuhan itu seperti apa, Pak. Nah, jejak kaki Tuhan yang akan membuat jalan saudara dan saya, yang dinamakan jejak kaki, yaitu firman-Nya, perkataannya. Itulah yang dimaksud jejak kaki Tuhan. Ketika engkau dan saya melepas pengampunan, itu adalah jejak kakinya akan membuat persoalan yang bergunung-gunung itu diubah menjadi rahmat. Jejak kaki Tuhan ketika engkau dan saya melepaskan namanya pengampunan itu, engkau dan saya akan dibuat mengalami terobosan. Amin. Tuhan berkati. Tutup Alkitab saudara. Meteraikan firman-Mu Tuhan, bahwa setiap kami Tuhan yang berumur saat ini Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau beri kelegaan, yang saat ini Tuhan mengalami gunung-gunung bersalah, Engkau meratakannya sehingga setiap kami menang berjalan di tempat, di tanah yang rata. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Biar firman yang Engkau demungkan yang kami terima pagi hari ini memerdekakan setiap kami Tuhan. Kami diubah, hati kami diubah menjadi hati yang baru. Dimanapun keberadaan kami mau warnai kerajaan surga itu. Orang bisa melihat melalui kehidupan kami. Kami mau belajar Tuhan tidak bertele-tele. Kami mau belajar Tuhan untuk tidak munafik. Bersama dengan Engkau Roh Kudus kami usahakan kami maju dalam nama Yesus Kristus. Bersamamu